Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya dahsyat di dalam Tuhan, amin. Sebelum itu kita boleh sapa kiri dan kanannya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu. Haleluya. Tidak lupa juga saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kiranya lawatan yang sama juga turun atas Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun kau berada. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu memulihkan dan memberkati kita. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami naikkan kepadamu Tuhan yang sudah begitu banyak melakukan perkara ajaib, perkara besar dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami melihat bagaimana Tuhan menjagai kami, memberkati kami Tuhan, keluarga kami, usaha kerja kami Tuhan. Engkau memberkati kami dengan setiap kebaikan-Mu Bapa. Hari Minggu ini Tuhan kami datang, kami membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau persembahkan menjadi korban syukur terbaik kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan kami percaya ibadah di minggu pagi ini Tuhan adalah ibadah yang mengubahkan kami, yang memulihkan kami, yang menguatkan kami Tuhan. Kami
Kami yang datang dengan beban berat Tuhan, kami percaya kami mengalami kelepasan. Kami yang berada dalam pergumulan permasalahan hidup, kami percaya kami melihat jawaban doa. Bahkan kami yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan, kami beriman penuh, kami dipulihkan, kami diberikan kesehatan Tuhan. Kami rindu Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, melihat hal-hal dahsyat terjadi lewat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang hadir bersama dengan kami di ibadah di gereja kami, maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming Facebook, kami percaya Tuhan hal-hal ajaib pasti terjadi. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang pagi hari ini Bapa akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita mau lebih sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali lagi dengan sungguh kita memuji Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus Tuhan. Mari lebih sungguh kita mau angkat pujian ini. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu,
Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Laut siap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, sorakan haleluya. Oke, mari kita bersuka dan memuji nama Tuhan. Bagi Tuhan kita. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, beri maju umat pemenang. Mari kita semua. Kita mau nyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Allah satu-satunya. Allah satu-satunya.
sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yang percaya bahwa alasan kita untuk hidup untuk menyenangkan Tuhan, boleh katakan amin. Alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi, Kaulah alasan. Alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepalanya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Ada sukacita Bapak Ibu semua? Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Tiba saatnya saya mengundang adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas dan maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang
kita angkat tangan kita sama-sama melepaskan doa berkat untuk anak-anak yang ada di hadapan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami ada di rumah Tuhan pada saat hari ini. Di hadapan kami sudah ada anak-anak terkasih kami. Tuhan yang senantiasa memberkati anak-anak kami ini. Tuhan juga yang senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, keceriaan, serta budi pekerti yang baik. Sehingga anak-anak kami ini boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Dan kami juga menyerahkan orang tua daripada anak-anak ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, bisnis mereka, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak trainer yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kami ini. Sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana, agar anak-anak kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Menjadi kebanggaan bagi orang tua, kebanggaan bagi bangsa dan negara. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa pada hari ini kita ada sebagaimana kita adanya, itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu pada hari ini kita mau berkomitmen untuk terus mengikut Yesus, untuk terus mengiring Yesus dalam setiap kehidupan kita.
kita semua untuk bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Tuhan yang baik seperti Engkau Yesus. Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami adanya, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Selain hanya bersyukur, berterima kasih. Dan kami terus mau belajar mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Dan kembali kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tidak berlalu dengan percuma. Tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin dibaharui, iman kami semakin diteguhkan. Sehingga kami boleh terus belajar menjadi seperti Kristus. Kami sadar kami tidak sempurna, tetapi kami sadar Roh Kudus dapat memampukan kami untuk tetap terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hatinya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai mulut lidah hamba-Mu. Sehingga kami semua yang ada di tempat ini, bahkan di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Seperti biasa sebelum duduk, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Hari ini saya masih melanjutkan serial khotbah saya tentang warga kerajaan Allah. Ya, bagaimana gaya hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Yesus bukan saja mengajarkan tentang kerajaan Allah itu sendiri, tetapi bagaimana kita orang percaya harus hidupnya sesuai dengan gaya hidup warga kerajaan Allah. Amin. Saya melanjutkan khotbah Tuhan Yesus di bukit
2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang hal mengumpulkan harta. Ya, banyak orang mengumpulkan harta, ya, karena mengejar harta membuat orang jadi koruptor, karena mengumpulkan harta membuat keluarga jadi amburadul, ya, kakak beradik jadi ribut karena harta, karena warisan. Bahkan karena harta banyak orang rela untuk menipu orang lain, ya, demi harta. Nah, hari ini saya melanjutkan khotbah Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Saya yakin dan percaya tidak ada orang yang kebal dengan khawatir, ya. Semua orang pasti mengalami kekhawatiran. Saya pun sebagai pendeta, ya jujur saya katakan saya pun pernah mengalami kekhawatiran, ya. Dari khawatir yang ringan, ya, sampai khawatir yang berat. Nah, ini bahayanya saudara, kalau kita sudah khawatir, kemudian khawatir yang menguasai hidup kita, nah ini yang bahaya, ya kan? Karena kalau kita hidup dalam kekhawatiran itu seperti orang yang gak percaya Tuhan, ya. Karena khawatir itu musuh iman, ya. Orang beriman dia percaya pada kuasa Tuhan, amin. Karena dia beriman dia percaya betul kuasa Tuhan. Tetapi orang yang khawatir dia meragukan kuasa Tuhan. Dia sudah berdoa tapi setelah dia berdoa dia ragu. Aduh, jangan-jangan bisa gak ya? Tuhan tolong gak ya? Ya, nanti saya bisa berhasil gak ya? Nah, akhirnya dia sudah berdoa tapi dia masih ragu. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, apa yang diharapkan khotbah hari ini tentang hal kekhawatiran, agar kita umat Tuhan, orang percaya mengenal betul, ya, pribadi Allah. Supaya kita mengenal pribadi Allah. Sesungguhnya Allah itu seperti apa? Ya, kita tahu Allah itu maha kuasa, Allah maha mengetahui, amin, Allah maha tahu, dan Allah dapat melakukan segala perkara. Dan Allah itu Allah Immanuel, amin. Allah yang selalu beserta dengan kita. Ya, di tengah-tengah kesulitan hidup kita Allah hadir juga. Nah, itu yang harus kita sadar, ya. Kenapa kita harus khawatir? Toh Allah selalu beserta dengan kita. Nah, itu sebabnya penting kita menyadari pribadi Allah. Kalau kita menyadari pribadi Allah dengan betul, saya yakin dan percaya kita bisa mengatasi segala kekhawatiran dalam hidup ini. Amin. Yang kedua, tujuan dari khotbah ini agar rencana Allah digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan punya rencana masa depan yang penuh harapan. Kenapa banyak orang tidak bisa meraih janji Tuhan? Banyak orang merasa kok hidup kekristenan saya begitu-begitu saja. Karena apa? Hidupnya dipenuhi dengan pikiran-pikiran kekhawatiran. Tahukah saudara, pikiran khawatir itu salah satu pikiran negatif. Ya, pikiran negatif, khawatir, ya, itu pikiran negatif. Nah, kalau sudah kita khawatir, kita selalu hidup dalam kekhawatiran, lama-lama kita stres, ya. Kalau udah stres sakit, ya. Kalau orang khawatir akhirnya apa? Hidupnya juga kehilangan damai sejahtera, enggak ada sukacita, ya. Bisa sakit, kecewa, ya, putus asa. Nah, itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan khotbah hari ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan yang selalu beserta dengan kehidupan kita. Kita nggak perlu khawatir. Kenapa orang khawatir juga? Karena banyak orang khawatir karena kesalahan dia, ya, dosa yang dilakukan. Orang yang korupsi dia khawatir ketahuan. Betul kan? Waduh, kalau saya ketahuan bahaya. Saya bisa masuk penjara. Ya. Jadi orang khawatir karena perbuatan dosanya. Nah, kekhawatiran ini seperti lingkaran setan, Bapak Ibu. Ya. Karena dosa orang khawatir, bisa juga karena khawatir akhirnya orang jadi berdosa. Banyak orang khawatir dengan masa depannya, akhirnya dia melakukan mencari jalan pintas. Dia khawatir masa depannya, aduh nanti bagaimana masa depannya. Ya. Dia berusaha mencari segala sesuatu dengan cara-cara yang tidak baik, ya, cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, akhirnya dia khawatir.
Karena khawatir dia berdosa, karena berdosa akhirnya dia khawatir. Jadi itu seperti lingkaran setan. Nah, tujuan dari khotbah ini juga yang ketiga adalah agar kita fokus pada kerajaan Allah. Amin. Karena firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan. Ya, jangan dulu cari hal-hal yang dunia, tapi cari dulu kerajaan surga. Tuhan juga nggak mau kita menderita. Ya, karena firman Tuhan jelas, anak cucu orang benar harus perkasa di bumi. Itu selalu saya pegang ayat itu. Itu yang selalu saya ulang-ulang kalau saya berkhotbah. Ya, jadi Tuhan tuh juga nggak mau kita susah. Tuhan mau kita jadi berkat. Caranya bagaimana? Ya Tuhan berkati kita. Amin. Supaya kita bisa jadi berkat. Bagaimana kita bisa berbagi ke orang lain kalau kita juga banyak kekurangan? Pasti Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Supaya kita jadi berkat. Ya, karena itu janji Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nah, sebelum kita masuk dalam ayat firman Tuhan, apa itu khawatir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu takut, ya, atau gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ya. Saya khawatir besok saya bisa lulus nggak ya? Padahal itu belum terjadi, ya kan? Tetapi kita sudah takut, kita sudah gelisah, kita sudah cemas. Aduh, anak saya gimana ya? Nanti dia udah dewasa, sudah mau menikah, nggak punya uang. Nanti gimana ya? Ya. Jadi kita takut, kita gelisah, kita cemas untuk sesuatu hal yang belum terjadi. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kekhawatiran adalah agenda iblis kepada orang-orang percaya. Supaya kita tidak lagi berharap manusia, sehingga kita berusaha berharap kepada manusia lain, ya, tidak berharap kepada Tuhan, berharap kepada manusia, bahkan menghalalkan segala cara supaya apa? Kekhawatiran itu dapat dihilangkan. Ya. Kalau saya punya uang banyak hari ini, saya nggak akan khawatir masa depan saya. Kalau saya punya uang banyak hari ini, saya nggak akan khawatir dengan masa depan anak-anak saya. Ada seorang pengusaha berkata kepada saya, dengan penuh yakin dia berkata, saya nggak khawatir dengan anak-anak saya pendeta. Saya yakin anak-anak saya nanti semuanya sekolah di luar negeri. Kenapa dia begitu confident? Karena dia percaya dia punya uang banyak. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi anaknya mau sekolah di Inggris, dia sudah punya uangnya dari sekarang. Itu kira-kira 3 tahun yang lalu dia ngomong begitu. Ketika ada pandemi, corona, khawatir dia. Waduh. Ya. Karena orang punya uang banyak ternyata khawatir juga. Bukan cuma orang susah. Ya. Khawatir inflasi, khawatir bisnis nggak jalan. Ya. Dan lain sebagainya. Sementara dia harus menafkahi anak buahnya, karyawannya ada ratusan. Ya. Dia harus memberi hidup ya keluarganya. Sementara pemasukan dari kantor ya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Akhirnya dia mulai khawatir ya kan. Jadi sudah kasih dalam Tuhan bahwa kekayaan harta tidak menjamin memberikan kita damai sejahtera yang sejati. Amin. Nah, itu sebabnya kita mau belajar. Jadi takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui itulah khawatir. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, kalau kita lihat Ayub pasal 3 ayat 25. Di sana dituliskan demikian Bapak Ibu. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, itu sebabnya sering kita mendengar, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Kalau kita takut, kita khawatir, wah nanti gagal, ya gagal. Jadi jangan kita mengeluh, Tuhan saya udah berdoa, kok Tuhan gak jawab? Saya udah memohon kepada Tuhan, saya khawatir akan sesuatu hal. Tuhan tolong, tetapi kenapa ketika kejadian itu terjadi Tuhan tidak menjawab? Kenapa yang kita khawatirkan itu malah yang terjadi? Amin. Jadi firman Tuhan sangat jelas saudara. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku.
Jadi jelas, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Hari ini kita mau belajar. Saya percaya bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Bagian kita setia saja, ya. Setia dan taat kepada Tuhan. Nah, mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini yang menjadi perenungan kita. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Dan mungkin ini sering kita dengarkan khotbah ini, ya, tentang hal kekhawatiran. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkhotbah, "Karena itu aku berkata kepadamu." Karena itu. Berarti ini ada lanjutan dari khotbah Tuhan Yesus sebelumnya, ya. Tuhan Yesus sebelumnya mengkhotbahkan tentang hal mengumpulkan harta. Bahwa kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan, ya. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada Mamon. Makanya Tuhan Yesus melanjutkan khotbahnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Selanjutnya ayat 28. "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, dari bacaan ini, dari ayat 25 sampai yang ke-34, ada dua poin yang saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa bacaan ini waktu Yesus mengkhotbah ada sebuah larangan. Amin. Larangannya itu apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir dengan apa yang kamu akan makan, minum, dan apa yang kamu akan pakai. Bahkan jangan khawatir dengan hari besok, karena kekhawatiranmu tidak menambah sehasta jalan hidupmu. Jadi yang pertama adalah larangan. Jangan khawatir, ini perintah. Ini nggak bisa ditawar, saudara. Karena ini Tuhan Yesus sendiri, ya, yang menyampaikan kepada orang banyak, ya tentunya kepada kita semua. Ini perintah Tuhan, jangan khawatir. Dan yang kedua, Tuhan Yesus berkhotbah tentang apa? Tuhan Yesus menganjurkan, ya. Jadi selain Tuhan memberikan larangan, tapi ada anjuran. Apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Jangan khawatir, nggak boleh ditawar-tawar.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang mau berkat dari Tuhan, tapi gak mau dekat dengan Bapa, gak mau dekat dengan Tuhan. Bosan dengan ibadah. Ya. Ibadah gitu-gitu aja. Ibadah membuang waktu. Ibadah itu bisa kapan saja. Dia mau berkatnya, tapi dia bosan untuk beribadah. Sementara dia berharap Tuhan itu nggak boleh bosan sama dirinya. Jadi kalau saya lagi perlu, Tuhan harus jawab. Ya. Dia berharap Tuhan nggak boleh bosan sama hidupnya. Tapi hidupnya selalu bosan sama Tuhan, selalu bosan untuk beribadah. Makanya firman Tuhan selalu bilang cari. Ya. Firman Tuhan harus seperti kita apa? Haus dan lapar. Ya, kalau kita lapar kita cari makan segera. Kalau nggak bisa asam lambung kumat, ya kan? Kalau kita haus cepat cari minum, ya, untuk memuaskan. Ya. Makanya firman Tuhan cari. Jadi orang sekarang bekerja begitu rupa. Bahkan sampai orang bilang istilahnya bekerja sampai berdarah-darah. Ya, salah satu pengerja bilang, saya sekarang bekerja udah 24/7. Waduh, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kerja terus, kerja terus. Apa yang mau dicari? Apa yang mau dikejar? Kebahagiaan. Kalau uang banyak pasti bahagia. Padahal uang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Betul? Banyak orang kaya, dia bisa beli apa saja, tapi di kursi roda. Ya. Tapi di rumah sakit. Banyak orang kaya, dia bisa kemana saja, tapi dia stres. Saya bayangkan kalau di Alkitab ini ada satu ayat yang menuliskan, jika kamu melakukan satu ayat firman Tuhan, kamu akan mendapat 1 juta rupiah. Waduh, semua orang berbondong-bondong melakukan firman. Iya kan? Bahkan orang yang bukan Kristen dia, waduh ada ayatnya ya di Alkitab ya. Saya masuk Kristen karena mengamalkan satu ayat saya dapat 1 juta. Tapi nggak ada ya ayat seperti itu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, orang dunia zaman sekarang lebih uang. Betul, kita perlu uang. Ya. Tetapi makanya Tuhan Yesus bilang kumpulkanlah harta di sorga. Orang cari uang pontang-panting. Sekarang pertanyaan, apakah kita sudah pontang-panting cari kerajaan Allah? Cari kerajaan Allah nggak perlu pontang-panting. Hari Minggu datang ke gereja, ya kita dengarkan firman, ya, kita mencari kerajaan Allah. Amin. Kita di sini karena kita mencari kerajaan Allah. Dan Roma 14 ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal makanan, minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau damai sejahtera dan sukacita digabung itu apa, saudara? Kebahagiaan, betul? Kalau kita damai sejahtera, kita sukacita, meskipun rumah kita masih ngontrak, kita bahagia. Betul? Karena ada damai sejahtera, sukacita. Sementara orang yang waduh rumahnya mentereng, mobilnya banyak, tapi nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, di rumah ribut terus. Ya. Hidup penuh kekhawatiran, handphone dikantongin terus. Ya. Kalau orang kaya banyak handphonenya dikantongin, takut ketahuan. Ya, khawatir kalau ketahuan bahaya di rumah. Ya kan? Takut ada si susi lah, si apalah dan sebagainya, ya kan? Carilah kerajaan Allah. Dan kebenarannya semua akan ditambahkan. Jadi jelas kerajaan Allah bukan soal makanan dan minum, tapi damai sejahtera dan sukacita. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menemukan kerajaan Allah itu? Kita mencari kerajaan Allah itu bagaimana?
Seorang teman saya, dia memberikan kesaksian luar biasa. Bagaimana dia membangun bisnis kafe. Ya. Jadi dia sekolah barista. Dia sama istrinya. Di sekolah ini bayar, ya. Bayar. 3 bulan dia sekolah bolak-balik, ya. Jadi dia spend money, spend time, ya. Karena dia mau belajar. Bagaimana cara meracik, ya. Dia sekolah itu untuk mengetahui cara, ya. Hanya untuk mengetahui cara. Nah, ketika dia selesai sekolah, dia investasi, dia beli mesin kopi. Kemudian dia mulai coba-coba. Jadi di sekolah dia belajar teori, kemudian dia belajar praktek sendiri. Berbulan-bulan dia belum buka, saudara. Dia bilang ini beli bahan aja untuk kopi, dia udah habis 20 juta hanya untuk coba-coba. 1 gram kopinya, 1 gram gulanya, dia udah bikin tabel, saudara. Jadi dia bukan cuma investasi waktu, dia juga investasi uang. Ada pengorbanan di sana. Ya. Baru dia dapat itu resepnya, ya. Dia dapat formulanya. Dan itu yang dia pakai sampai sekarang. Ketika dia sudah menemukan formulanya, ya, sudah anak buahnya udah tinggal main taruh-taruh aja. Rasanya nggak akan berubah. Nah, sudah kasih dalam Tuhan untuk mengetahui formula resep aja. Orang berkorban. Dia sekolah serius. Dia beli alat, dia kumpulkan uang untuk beli alat yang mahal. Dia mengeluarkan uang untuk coba-coba. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Mencari kerajaan Allah itu perlu pengorbanan. Amin. Mungkin kita perlu luangkan waktu. Melangkah ke gereja. Atau mengambil waktu di rumah untuk berdoa, bersaat teduh. Kita harus spend time. Karena kita mau mencari kerajaan Allah. Itu sebabnya saya katakan menemukan kerajaan Allah. Kita mencari karena untuk menemukan. Menemukan kerajaan dan kebenaran Allah. Yang pertama kita harus mengenal dan percaya dulu kepada Allah. Amin. Kita harus mengenal. Kenapa orang khawatir nggak mengenal Allah dengan baik? Itu tadi saya katakan berdoa tapi masih khawatir. Berarti belum mengenal Allah. Karena mengenal itu bukan sejak saya tahu, tetapi saya punya relationship dengan Allah. Itu namanya mengenal. Ya. Kita kenal presiden kita, Bapak Jokowi, seluruh Indonesia juga kenal. Tapi kita punya relationship enggak? Pernah ngobrol enggak? Ya. Jadi hanya sekedar tahu, bukan mengenal. Perlu mengenal. Hosea 6 ayat 3 firman Tuhan luar biasa. Marilah. Ya. Ini mengajak kepada bangsa Israel, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Ada action, ada effort. Ya. Mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Artinya apa? Tuhan sangat mau dikenal. Amin. Waktu kita mencari dia, ingin mengenal, ia akan datang seperti fajar. Seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan tuh sangat mau untuk dikenal. Persoalannya kita ini mau gak mengenal dia? Ya. Kita mau gak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Di dalam Hosea juga dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Jadi mengenal bukan hanya tahu, tapi harus ada hubungan, ada relationship. Begitu banyak orang khawatir karena tidak mengenal dengan baik siapa Allah yang kita sembah. Ya. Karena tidak memiliki hubungan yang baik. Ketika ada masalah, dia hanya mengandalkan manusia. Ya, kadang ia berdoa, tetapi setelah itu ia tidak percaya akan doanya. Setelah amin 5 menit kemudian dia sudah gak percaya akan doanya.
dia masih hidup dalam kekhawatiran. Atau ada yang datang beribadah. Ada yang datang bergereja karena merasa sudah tidak berdaya. Segala-galanya sudah habis. Baru dia mau mencari Tuhan. Baru dia mau mengenal Allah. Sudah bangkrut, sudah gagal total, ya, sudah tidak ada pemasukan, nah, sudah terlambat. Tetapi pengharapan tidak pernah habis. Tangan Tuhan selalu terbuka. Amin. Asalkan kita bertobat, kita kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan masih bisa buka pintu-pintu berkat-Nya. Jangan sampai kita sudah jatuh, baru kita cari Tuhan. Dari mana kita mengenal Allah? Dari firman. Amin. Dari Alkitab kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah bukan dari yang lain, dari Alkitab. Bahwa Allah ini rupanya pencipta seluruh jagat raya ini. Pencipta langit dan bumi. Allah itu penguasa dari segala yang diciptakan. Bahkan dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 9 ayat 10-11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencari Dia, dan orang itu sedang terinjak, orang itu sedang difitnah, orang itu sedang diperlakukan tidak adil. Bahkan orang itu pada waktu kesesakan. Kalau bahasa Inggrisnya ini times of trouble. Pada waktu orang itu banyak kesulitan. Bermacam-macam masalah dihadapi. Tapi kalau orang itu mencari Tuhan, ya, Tuhan ada di sisinya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kita harus mengenal Tuhan. Nggak usah khawatir, saudara. Karena Tuhan beserta dengan kita. Apalagi kita haus dan lapar mau mencari wajah-Nya, Tuhan tahu. Ya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Tuhan Maha tahu. Selalu saya katakan, waktu kita berdoa, kita ingin curhat kepada Tuhan, kita baru bilang, Tuhan sudah tahu lengkap apa yang mau kita ucapkan. Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan mau kita datang pada Dia. Tuhan mau kita mengenal Dia. Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Amin. Mengenal, percaya. Yang kedua, sudah dikasih dalam Tuhan, menemukan kerajaan Allah dan kebenaran Allah, menyatakan segala keinginan kepada Allah dalam doa. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang kalau udah damai sejahtera udah gak khawatir. Bohong kalau dia bilang aku damai sejahtera tapi masih khawatir. Bohong dia. Jadi maksud damai sejahtera udah gak ada kekhawatiran. Ibu itu udah enjoy, happy. Ya. Nah firman Tuhan menemukan kerajaan Allah bahwa kita harus datang. Menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa. Kita harus punya waktu-waktu doa Bapak Ibu. Amin. Malam sebelum tidur ataukah pagi sebelum beraktivitas. Kita harus punya waktu-waktu doa. Karena ketika kita berdoa, saya pernah katakan, disitulah kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalau saya berdoa secara pribadi, saya selalu kontemplasi. Ya. Saya berdoa, saya merenung. Saya meminta Tuhan bicara dalam hati saya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tanggung jawab saya banyak. Saya punya tanggung jawab di gereja sebagai gembala.
saya punya tanggung jawab sebagai dosen, saya punya tanggung jawab sebagai unsur pimpinan di sekolah tinggi teologi ya. Begitu banyak tanggung jawab. Ya. Kadang-kadang di kepala itu udah campur aduk ya kan. Nah, itulah saya perlu Tuhan. Ya. Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan menunjukkan keputusan-keputusan apa yang harus saya ambil dalam hidup saya. Dan saya saksikan Tuhan bicara dalam hati saya. Tuhan bicara bukan secara audible. Tuhan bisa saja bicara secara audible, dalam Alkitab ada. Ya. Tapi dia bicara dalam hati kita, dalam hati nurani kita. Ya. Tuhan bisa bicara. Dan kalau Tuhan bicara kita harus yakin. Ya, harus percaya. Jadi nyatakan segala keinginan kepada Allah dalam doa. Adik-adik ya yang masih sekolah ya berdoa. Kalau mau lulus, mau dapat angka terbaik, mau berprestasi berdoa. Adik-adik mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, ya masih beberapa mahasiswa STT, ya berdoa, nyatakan keinginanmu kepada Tuhan. Biar kau sukses dalam studimu ya. Orang tua ya, harus menyatakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Harus ada punya waktu doa. Dan yang ketiga, saudara, berserah kepada Tuhan Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan. Kalau bilakan serahkan itu memberi sepenuhnya. Betul? Kalau saya punya 10, kalau saya serahkan berarti 10-10-nya saya berikan. Ya. Beda kalau bagikan. Kalau punya 10 saya bagi 5, 7 pada orang lain. Tapi kalau bilang serahkan, berarti semuanya kita serahkan. Segala kekhawatiran kita serahkan. Jangan kita sisain lagi dalam pikiran kita. Jangan kita sisain lagi kekhawatiran itu dalam hati kita. Total. Ya. Saya katakan setiap manusia pasti khawatir. Tapi serahkan semuanya. Udah, serahkan, amin dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti tolong. Tuhan Yesus pasti berikan jalan keluar. Kalau saya mau kesaksian betapa Tuhan begitu dahsyat dalam hidup. Waduh, ini bisa 3 jam saudara. Kalau mau menceritakan kebaikan Tuhan, hal-hal yang tidak terpikirkan itu Tuhan bisa sediakan. Ya. Karena saya terus belajar berserah kepada Tuhan Yesus. Nah ada orang bertanya, saya sudah berserah, tapi kok Tuhan tidak menolong? Nah saudara kasih dalam lagi, Tuhan, nah ini harus kita perhatikan. Karena kenapa kok Tuhan gak menjawab? Saya sudah berserah kepada Tuhan. Mau berserah bagaimana lagi sampai tiarap-tiarap Pak Pendeta. Tapi doa saya belum dijawab-jawab, kekhawatiran saya belum, berarti masih khawatir. Dosa saudara. Banyak orang khawatir karena perbuatan dosa sendiri. Coba renungkan, kalau mungkin masih ada dosa dalam hidup. Kalau orang korupsi, ya pasti dia khawatir lah, takut ketahuan. Kalau orang selingkuh, dia pasti khawatir lah kalau ketahuan. Ya. Karena perbuatan dosa itu pasti melahirkan kekhawatiran dalam hidup kita. Makanya kenapa saudara katakan, kok Tuhan gak jawab? Ya karena engkau belum bertobat. Bertobat. Kenapa kok Tuhan belum jawab doa saya? Karena banyak orang berserah kepada Tuhan Yesus ketika kalau lagi urgent. Lagi sangat penting. Ya. Ketika hidupnya biasa-biasa, aman-aman saja, dia lupa berdoa. Tuhan itu tahu ya kita munafik dan tidak. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu nih orang yang datang hanya membutuhkan. Kalau lagi happy, lupa. Tuhan maha tahu. Jadi seringkali saya kasih tahu orang. Orang tanya, kenapa pendeta kok doa saya? Coba cek dulu. Jangan-jangan kamu datang pada Tuhan karena lagi urgent aja. Waktu lagi bahagia semua
aman-aman, uang cukup, pekerjaan baik, keluarga baik, ya. Kalau hari Minggu langsung pikirannya apa? Mau liburan, mau jalan-jalan kemana? Ya. Udah punya agenda. Jadi berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan harus disertai dengan pertobatan. Amin. Karena selama kita nggak bertobat, berkat sulit kita dapat dari Tuhan. Ya, Tuhan mau kita bertobat. Ya, Tuhan mau kita sungguh-sungguh. Tuhan itu sangat baik. Kebaikan Tuhan jangan disalahartikan. Oh, Tuhan baik, saya bebas saja hidup saya suka-suka. Kan Tuhan baik. Bukan itu ya. Ingat dalam Galatia, Allah tidak bisa dipermainkan. Itu sangat jelas. Bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kebaikan Tuhan, amin. Ya. Tapi kebaikan Tuhan kita harus respon dengan cara hidup kita yang baik. Yang sesuai dengan firman. Yang keempat, yang terakhir saudara. Bagaimana menemukan kerajaan Allah dalam kebenaran. Bahwa orang menemukan kerajaan Allah pasti diberkati. Wow, saya suka ayat firman Tuhan ini saudara. Kita harus pegang ini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berarti orang yang mencari kerajaan Allah, yang sudah menemukan kerajaan Allah, ini orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dalam hidupnya apapun dia pasti mengandalkan Tuhan dan dia selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan manusia. Dia tidak mengandalkan jenderal. Dia tidak mengandalkan pejabat tinggi. Dia tidak mengandalkan uang sogok untuk keberhasilannya. Dia tidak mengandalkan bisnis yang sukses sehingga dia bisa menyenangkan, menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Orang yang sudah menemukan kerajaan Allah adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Meskipun panas terik, daunnya tetap hijau. Ya. Meskipun tahun kering, pohon-pohon lain nggak bisa berbuah karena nggak ada hujan. Karena dari tepi air, dia terus menghasilkan buah. Saya banyak mendengarkan kesaksian, banyak orang berhasil luar biasa justru di zaman COVID. Bisnisnya luar biasa. Berlipat kali ganda. Orang pada krisis, tetapi dia terus menghasilkan buah. Amin. Karena orang yang mengandalkan pada Tuhan, dia seperti pohon di tepi air. Tuhan Yesus bilang, akulah air kehidupan. Ya, air itu enggak pernah habis. Dia terus mengalir, saudara. Memuaskan hidup kita, jiwa kita. Yesus air kehidupan itu. Sebagai slide terakhir penutup, Matius 6 ayat 34. Tadi dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk ini hari Minggu. Gak usah khawatir hari Senin depan, besok. Gak usah khawatir untuk minggu depan. Gak usah khawatir untuk bulan depan. Gak usah khawatir untuk tahun depan. Karena besok punya kesusahannya sendiri. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan udah setting
Masa depan kita penuh harapan. Masa depan kita penuh kebahagiaan. Tuhan sudah setting. Dan I know, kata Tuhan, aku tahu. Kenapa kita harus khawatir? Jadi saudara ingat, buang pikiran-pikiran negatif. Amin. Hari ini belajar kita buang segala kekhawatiran-kekhawatiran. Karena banyak hal yang secara logika itu gak masuk akal, gak mungkin saya berhasil. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah muncul dalam hati, itu Tuhan mampu sediakan bagi kita, bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, buang pikiran-pikiran negatif, belajar, buang segala kekhawatiran. Ya, belajar untuk mengucap syukur. Amin. Setiap hari mengucap syukur. Thank God, thank God, praise the Lord. Mengucap syukur aja, saudara. Orang gak perlu tahu kita punya duit dan gak punya duit ya. Mengucap syukur, happy aja. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang berdosa. Karena hal yang berdosa, resikonya kekhawatiran. Pasti, ya kan? Saudara korupsi, saudara khawatir. Jangan. Hal-hal yang tidak sesuai firman dijauhkan dalam hidup kita. Kemudian fokus pada kerajaan Allah. Sebab mengejar kerajaan dunia akan mendatangkan kesengsaraan. Yang dicari manusia adalah kebahagiaan. Tuhan Yesus sudah menawarkan kebahagiaan. Ya, di dalam Dia ada kebahagiaan yang sejati. Berapa lama kita tinggal di dunia ini? 50, 60, 70, 80, saudara mau berapa tahun? 100 tapi udah gak bisa jalan, nyusahin orang, papa, terserah. Dari umur 100 tahun, berapa tahun kita rasakan kebahagiaan? Alkitab berkata ketika kita udah lanjut usia justru kita banyak mengeluh. Gak ada kebahagiaan. Tuhan Yesus nawarkan kebahagiaan yang sejati. Di dalam Dia ada kebahagiaan. Waktu kita berakhir tugas kita di dunia, ada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang bukan 80 tahun, bukan 100 tahun, tetapi kehidupan selama-lamanya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu kami boleh mendengarkan isi hatinya Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan di siang hari ini. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk memahaminya dan memampukan kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Ajar kami untuk hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan hari ini kami mau belajar segala kekhawatiran yang masih dalam pikiran kami ya Tuhan. Kami mau tanggalkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya beri waktu 1-2 menit saudara berdoa secara pribadi. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan hari ini. Segala kekhawatiranmu nyatakan di rumah Tuhan. Saudara yang di rumah, ayo ambil sikap berdoa. Nyatakan kekhawatiranmu. Apa yang menjadi kekhawatiranmu selama ini? Nyatakan di hadapan Tuhan. Dalam hatimu saja berdoa kepada Tuhan. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari nyatakan kekhawatiranmu. Serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Sehingga ketika saudara pulang dari tempat ini nanti, kekhawatiran itu pun tidak dibawa pulang. Karena saudara sudah menyerahkan itu semua di bawah kaki salib Yesus. Berdoa, serahkan segala kekhawatiran. Jangan sampai iblis memanfaatkan kekhawatiran kita, sehingga damai sejahtera sukacita itu hilang dalam hidup kita. Nikmati hidup ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita sekarang, apapun kondisi ekonomi kita sekarang,
terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini kita susah, Allah turut bekerja di dalamnya. Kalau hari ini kita bahagia, Allah turut bekerja di dalamnya. Belajar untuk mengucap syukur. Buang segala kekhawatiran dalam hidup kita. Karena itu akan merugikan hidup kita. Akan membuat kita sakit, akan membuat kita stres, akan membuat kita kecewa, membuat kita putus asa. Bahkan membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Carilah kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Percaya saudara, percaya dengan imanmu. Andalkan Tuhan. Kau akan dijadikan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Meskipun panas terik, daunmu tetap hijau. Meskipun tahun kering datang, tetapi engkau tetap terus berbuah. Bapa di surga, Kau mendengar setiap doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang maha tahu. Hari ini hamba berdoa secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang mengangkat doanya, menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatu sudah diserahkan kepada Tuhan. Sehingga mereka ketika kembali ke rumah mereka masing-masing dalam tugas tanggung jawab mereka, mereka tidak membawa kekhawatiran-kekhawatiran lagi dalam hidup mereka. Hari ini kami bersyukur, kami diingatkan oleh firman Tuhan. Kau Allah Immanuel, Kau Allah Jehovah Jireh yang selalu menyediakan, mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami imani itu, bahwa masa depan kami masa depan yang penuh harapan. Karena itulah janji Tuhan. Dan kami pegang janji Tuhan. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang ada di gereja ini maupun setiap kita yang menyaksikan program live streaming di Facebook, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, saya akan bacakan informasi pelayan gereja kita selama seminggu ke depan. Next. Dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA nomor 740-1488-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contoh, jika Bapak Ibu ingin mentransfer atau memberikan 500.000, jadi tambahkan 1, jadi 500.000 Rp1. Hal ini diperlukan untuk dapat diadministrasi dengan baik. Dan terima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung kegiatan diakonia Berbagi Kasih Glow Cibubur Community. Tuhan Yesus memberkati. SDK Online Glow Cibubur Community lewat Zoom meeting. Jadi setiap Rabu jam 8 malam. Jadi link akan dibagikan di grup WA dan ini terbuka bagi siapa saja, baik pengerja maupun Bapak Ibu yang rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, beribadah di tengah minggu. Ibadah Raya Minggu 24 Juli 2022 jam 10 pagi seperti saat ini bersama dengan hambanya Ibu Pendeta Ogni Sigarlaki onsite. Di tempat ini Komplek Pertokoan Concordia Trafalgar Blok SRC 15 Kota Wisata Cibubur. Bisa juga lihat pendaftaran ibadah lewat 0812 1022 7507 atau Bapak Ibu bisa dengan online live streaming di fanpage Facebook kami di GBI Glow FC Cibubur, juga live delay di YouTube channel kami Glow Cibubur jam 5 sore.
Bagi Bapak Ibu, saudara yang ingin didoakan oleh gembala untuk pokok-pokok doa khusus dapat mengisi form doa dengan memindai scan QR code yang ada di layar TV Bapak Ibu atau di HP Bapak Ibu. Jadi bisa diisi, nanti akan langsung direct ke gembala untuk didoakan. Pelajaran Alkitab di YouTube channel Indra Sigarlaki, ada banyak hal yang sudah dibagikan dan silakan berkunjung. Jangan lupa di like dan di subscribe agar kita juga bisa memperoleh traffic dari kunjungan Bapak Ibu. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Bisa juga dengan BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay, link saja. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita membawa persembahan dan sebelum kita berdoa, saya akan bacakan satu firman Tuhan yang kami ambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih, kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang berbicara untuk menguatkan kami, firman yang mengajar, membimbing, mengarahkan kami untuk kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Kiranya firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap hati kami yang mendengar, baik setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun siapapun yang mendengarkan lewat live streaming maupun live delay. Kami tahu Tuhan, firman yang mengajar, firman yang menguatkan, firman yang menjadi suluh bagi langkah kaki kami Tuhan untuk berjalan dalam kemuliaan Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Pendeta Indra Sigarlaki sebagai gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, hal-hal yang dahsyat Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu ini bersama dengan keluarga, diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan dalam pelayanan pengembalaan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ada terobosan dan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan nyatakan, sehingga Cibubur boleh menerima hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk membawa korban persembahan ke rumah Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik karena kami telah menerima yang baik daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang membawa dengan sukacita dan sukarela, memberkati upaya pekerjaan apapun yang mereka lakukan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap membawa dengan hati yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sambil kita membawa ke depan, kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup
Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk ibadah di minggu yang ketiga ini ya Tuhan, di bulan Juli. Kami bersyukur, kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh menabur di rumah Tuhan lewat rupiah yang kami kumpulkan bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami terus menopang doa bangsa dan negara kami. Berkatilah Indonesia, berkatilah semua penduduk-penduduknya, berkatilah pemimpin-pemimpinnya, baik pemimpin pusat, pemimpin daerah, bahkan seluruh aparatur negara. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kemampuan untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang teratur, yang aman, damai, bahkan bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang maju, sehingga bangsa ini juga boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Berkati program-program dari pemerintah, baik itu vaksinasi booster, program IKN, bahkan program-program yang lain. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik menurut kehendak dan kebaikan Tuhan atas Indonesia. Berkati para penginjil, berkati gereja-gereja Tuhan saling bergandengan tangan. Gereja Tuhan tidak saling menghakimi, tetapi saling mendoakan, mewartakan Injil, kabar keselamatan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang dan berpisah. Biarlah Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati perjalanan kami pulang, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati, mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih, untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai di tengah-tengah keluargamu, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari arahkan tanganmu, angkat kedua tanganmu dan arahkannya kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, dan memberkati masa depan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
ibadah telah selesai. Silakan bersateduh, mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.